Ini tidak ganti rugi, ganti untung bahkan gitu kan. Oh, di awal disebut bukan ganti rugi tapi ganti untung. Dan Janjinya di awal itu. ya apa janji apa pokoknya Artinya statement dari mereka. Oke. Kan saya yang bilang yang penting cocok ganti rugi. Udah ganti rugi Pak Kaleng, ini ganti untung. Nah, masalah kan seperti ini kan. Artinya mindset dari bertiga yang punya Hari ini saya ngadil, Adil, paginya besoknya. ben manin lah sudah ke surat pengosongan tuh. kok bisa gitu ya? Itu besi nawang, apakah ada ketentuan hukum di Om Swastiastu, Bapak Om Rigeh, Made Rigeh Pak nggih. tinggi? Kepala lingkungan dari Banjar Pemingi, Aduh, Kelurahan Benua. Suksemon niki Pak Iya, sudah iya. memberikan waktu kepada Jack Bali untuk ngobrol santai niki seputar fenomena yang viral di Pemingi Pak nggih. aduh. Niko pembebasan, pengosongan atau penggusuran nih Pak? Waduh, kalau bahasanya itu ya saya pikir kalau di surat itu pengosongan. Oh, di suratnya pengosongan. Betul. Tapi realitanya penggusuran, Ya, kan istilahnya Pak nggih. realitanya dieksekusi. Ya, dieksekusi. Dieksekusi kan tadi ya. Ya. Nah, Niko kenapa bisa sampai ada bersih tegang yang viral di media sosial kemarin Niko? Ceritanya gimana nih Pak? Ya sebenarnya kayak begini, kan itu kan kejadiannya kemarin. Nggih. Dari awal sebenarnya mau dikosongkan atau dieksekusi menurut pengadilan itu sih di tanggal 1. Nah, karena pas pertemuan di tanggal 1 dari pihak pemohon dalam hal ini PU dan Badung itu ya Pemohonnya itu dari PMK Badung berarti Pak ya? dari Oh, PU Badung ya? PUPR Badung ya. Nggih. Nah, dalam hal ini dibantu oleh beberapa dewan DPR ya maksudnya DPR Badung juga kebetulan kami di Kelurahan Benua lah bahkan di desa kami di Banjar kami punya DPR ya. Oke. Nah didampingilah kami selaku termohon waktu itu tanggal 1 karena kalau di surat dari pengadilan itu ya memang pengosongan tanggal 1. Nah, cuma kata di pengosongan itu kita tidak paham, tahu-tahu akhirnya mau dieksekusi kan gitu. Nah, itu udah Pak Dewan yang memohon juga ke pihak panitra waktu itu ya dan pemerintah juga karena kebetulan menurut hari di tanggal 1 itu harinya tidak begitu bagus lah. Sebetulnya mau hari sih bagus katanya dewasanya ya. Patut dewasanya karena mendaging kalau dan beli dan uang yang Nah, minta yang tanggal 2, tanggal 2 artinya 1 hari Penundaan. Penundaan. Oke. Akhirnya setelah ada pertimbangan itu artinya akhirnya diterima. Gitu. Nah, makanya jadinya ini di besoknya berlaku. Besoknya Ya, oke. setelah katanya viral itu ya, Ya, viral di medsos. Begini, nah, memang kalau yang kita kena itu kan ada beberapa pelinggih sanggah kan, apalagi yang di pojok barat itu adik kami juga di situ kan, dia kan kena kan sanggah kemulan. Sanggah kemulan artinya ya bukan Itu Bapak tubuh. yang viral itu, Iya. Pak Komang Swardika itu. Betul Pak Nyoman Swadike itu kebetulan sanggahnya sanggah kemulan bukan tugu saja. Tugu juga kena tapi sanggah kemulan juga kena. Oke. Nah sampai seperti kayaknya kesurupan itu memang benar kesurupan itu. Memang benar kesurupan. Karena begini, artinya upekara dijalankan oleh jero mangku, nuntun, merlina, tapi segala macam nih ke urusan kentan yang pikir itu miskomunikasi ya. Oke.
apakah miskomunikasi, tapi yang di awalnya kan masing-masing kita yang kena dampak kan masing-masing fokus di keluarga masing-masing masalahnya. Ya. Nah itu katanya si Mes katanya sudah selesai pemangkunya nentun segala macam. Ditanyalah salah satu pemangkunya. Nah udah selesai karena waktu itu terakhir pas ngerti sentil ke perline napi. Akhirnya dia bilang sudah, baru bilang sudah langsung sudah katanya. Langsung di bego. Alat beratnya udah mulai bekerja sudah langsung ya. Karena kan memang sudah perlindungan sudah, tapi kan di dalam tubuh pelinggih itu kan ada dasar, ada pedagingan. Nah itu kan belum diangkat. Itu artinya rohnya masih di situ. Harusnya masih ada prosesi ritual lagi kan? Diambil harusnya. Diambil pedagingan nanti kan biar mengembalian nanti. Buat yang baru kan disusun lah istilahnya. Nah itu belum diambil sudah digaruk gitu loh. Nah itu sebabnya karena kan yang punya juga merasa bagaimana ya, karena kan itu berpuluh-puluh tahun di situ sudah bahkan tinggalnya yang di sana nih yang kena terdampak itu udah berpuluh tahun di sini. Berpuluh-puluh tahun. Itu berpuluh-puluh tahun. Itu artinya ada rasa kurang enak lah karena proses ritualnya belum selesai kemungkinan leluhurnya juga ya ada yang ditanam di situ. Kita juga ini kan saya bilang kemungkinan. Nah itu yang menyebabkan. Nah akhirnya baru ditanya, loh kok sudah dirobohkan tanpa babi bu, tanpa minta izin apa Pak, sudah boleh dirobohkan? Katanya dia nanya memang Pak ada di lokasi sudah selesai. Enggak. Belum orang masing-masing kan, kita kan bertiga tuh masing-masing. Beda. Fokus di rumah masing-masing. Bapak punya tempat juga. Saya juga punya. Kena rumahnya Bapak. Tiang rumah kena, ruko kena, terus pelinggih juga kena. Tapi tiang kan tugu aja ada 1, 2, 4, ada 4 tugu. Ada tiang nuntun itu jumlahnya 9. Tugu 4, kori 1, dapur 1, semer 1. Oke. Ya, kan totalnya 9. Ya. 9 dak sini tinggi. Nah, kembali kepada Pak Nyoman itu ya baru bilang sudah sama pemangkunya. Padahal pemangkunya kan sudah ngerti sendiri. Tapi cuma belum diambil, sudah langsung main garuk. Sebenarnya kan harus dipertegas. Ya sertiang sudah memang betul-betul sudah clear, artinya sudah ambil pedagingan, kita kumpul jadi satu. Nah kalau Pak Nyoman ini enggak, belum itu sudah digaruk. Nah itu baru tahu, tahu sudah roboh, kan bingung orang nyari pedagingannya. Nah itu dah dia bikin nah mungkin emosi juga. Karena pertama karena kenapa emosi, karena kan hari itu bertepat dengan Kajang Kliwon Surut ya apa? Ya, terus bertepatnya juga jam 12. Jam 12 siang? Iya, jam 12 siang. Karena perkara kan seharusnya perkara kita mulai acaranya kita mulai jam 7 pagi. Kita janji ke pemerintah sama disaksikan oleh Panitra kemarinnya ya. Katanya bantuannya dari PMK Bandung, dinas kebudayaan itu kan datangnya pagi. Dan kalau pagi kan karena kita bilang makanya hendak mangku semua tuh masing-masing jam 7 pagi. Tahu-tahu ya namanya di jalan kan ada kendala lah dari yang mau Banten, itu akhirnya datangnya jam 9, kan mundur 2 jam. Sedangkan keputusan kemarin tidak lebih boleh jam 11 waktu rapat di tanggal 1. Kan kita juga was-was karena kelonggaran kita dikasih sampai jam 11-an lah gitu sama panitranya kalau tidak salah itu ya, waktu rapat itu. Nah karena keterlambatan 2 jam, nah akhirnya begitu dah kejadian. Nah misnya di situ, makanya dia di samping emosi, memang Ragan itu kan nak nyungsung. Nyungsung Ragan? Pak Komang Suardika nih kan? Iya nyungsung Ragan. Nah ini kena tiang dikasih tahu, karena kebetulan biasanya setiap pertemuan Pangkude juga pertemuan dengan pemerintah kan tiang memang sebagai pembicara di antara ketiga keluarga itu.
kebetulan yang ada Yang kena dampak tiga kakak tapi tiga SAM. SAM. Ya SAM berarti sertifikat hak milik ini kan. Oke. Sertifikat hak milik. Tapi masing-masing sertifikat itu ada Pak Nyoman Sodikin itu bertiga di atas nama. Kalau Pak Madi Warsi itu kalau nggak salah berempat ya. Kalau Tiang memang satu orang atas nama Wan Tiang karena anak datu ya. Banyak datu nak sing dan mekuran. Nah Tiang anggona waris kan dengan lumut. Berbanyak artinya waris Tiang. Nah kurang lebih ada 14-15 keponaan, pianak, cucu lah gitu. Nah nike yang berhak ya. Nah berhak ya orang yang malu mapan. Nah dan yang lain nak cerita Tiang yang gona keponak kan Tiang yang berhak kan jantan. Nah nike. Nah di samping juga timing yang nggak tepat karena jam 12 tajak sang yang sore itu kan Pas itu tepatnya. Nah itu kalau tepat itu kan biasanya kan berbahaya. Kala bisa Yeah, masuk di yeah. dalam, kita kan nggak tahu. Tapi prinsipnya yang lihat itu memang benar dia kesurupan. Karena dia boleh disuruh dan langsung ke lokasi. Saya sempat juga warning itunya juru begonya. Saya sempat Juru bego kan juru tukang supir alat beratnya. Alat beratnya. Oke. Nah itu saya sempat marah. Saya disuruh dan sampai akhirnya saya usir itunya. Sempat saya merasa emosi tapi kan syukur bisa saya kontrol. Akhirnya dia lari. Saya dekati saudara saya Nyoman suatu itu keadaan emosi. Dia campur aduk lah itu. Iya. Nah sampai saya seolah-olah saya tidak boleh pegang dia gitu loh. Akhirnya dia lari ke Catus Sepatu. Nah dia minta nyajang dumun dia tas minta kepada beliau yang itu tolong kasih jalan yang bagus, jangan sampai ada keributan atau permintaan. Akhirnya ya Stungkaret yang dekati kembali, akhirnya beliau itu mau saya tuntun ke Catus Sepatu. Nah kebetulan juga ke tas pemangku taler wenten kenten dan pemangku raga nih masih nak ragaan kenten mangku desa masih kena ragaan. Nah nike tas nasa tirte napi segala macam nike nah wabu nanti sadar kan gitu. Oh nike bapak nike teriak nike setelah kerawahan ya nike. Nike itu dalam kerawahan, nike dalam keadaan dalam kerawahan sebenarnya nike dalam kerawahan. Tapi memang ada mungkin ada versi wah paling emosi atau apa namanya kita kan tidak tahu. Tapi yang jelas Nike yang pikir itu memang betul dia kesurupan. Ya. Nah sebelum eksekusi Nike sudah berapa kali diajak ketemu warga termasuk bapak sendiri? Sudah sering ya? Kalau yang tercatat di berita acara rapat itu kan 5 kali. Oh sudah 5 kali ya. 5 kali sebenarnya biasanya ngawit dia ngajak akhirnya berkomunikasi sarang pemerintah khususnya PU tapi UPR ke di bulan Januari. Oh sejak Januari ini sudah ada info bahwa akan ada pembebasan. Gitu sudah. Dan pertama kali juga napiastane rapatnya di Matiang. Pertama kali di rumahnya bapak. Yang tadi nikah nggak? Rumah yang tadi nikah kan. Nah setiap janjinya waktu pertama nikah gimana pak kesepakatan? Dia hanya kalau pertama kan hanya menerangkan bahwa ini kepentingan ini. Nah waktu nikah kan dia yang sudah bilang di awal dia yang bilang kita itu bertiga mendukung. Artinya tidak ada menolak. Oh tidak. G20 maupun pembebasan itu. Tidak. Kita mendukung program pemerintah. Kalaupun kita kena dibebaskan tidak masalah. Asalkan ganti ruginya yang sesuai dengan ininya lahan yang memang di lahan dan apa yang segala macam. Nah sempat waktu itu dibantah bukan ganti rugi Pak Kaling karena itu. Siapa yang bilang itu dari pihak
dari Pemohon. pemohon, Oke. ya kita tidak usah sebutkan lah, yang jelas dari pihak pemohon. Oke. Karena yang datang waktu itu kan ada Pak Lurah ada, yang pertama itu Pak Lurah, Pak Camat, terus ada dari Pak Kabid di PUPR kan ada stafnya juga kan ada. Ini tidak ganti rugi, ganti untung bahkan gitu kan. Oh, di awal disebut bukan ganti rugi tapi ganti untung. Enten. Janjinya di awal itu. Ya apa janji apa pokoknya Artinya statement dari mereka. Oke. Kan saya yang bilang yang penting cocok ganti rugi. Udah ganti rugi Pak Kaleng. Ini ganti untung. Nah, masalah kan seperti ini kan. Artinya mindset dari bertiga yang punya SHM kan, Ya. Nah, kita berangkat akhirnya berpatokan pada ganti untung. ganti untung. Untung sing rugi jangan bajasan bog gitu kan gitu kan. Malah kalau lebih untung kan lebih bagus kan Lebih gitu. bagus gitu Nah, kan. Iya. nah akhirnya oke, sudah itu selesai rapat. Pantas yang baca waktu berita di bulan Januari nih kok seperti senyum semua foto bersama aparat gitu. Iya. Karena janjinya ganti untung waktu itu gitu ya. Statementnya ganti untung. Statementnya. Iya, ganti untung. Begini, waktu itu kan dari pihak pemerintah kan biasa mendokumentasikan. Ya, ada juga divideokan, ada juga direkam itu kan setiap pertemuan kan direkam. Iya. Nah itu sebetulnya kalau mau dicari fakta-faktanya, yang penting pemerintah jujur menurut saya Iya. jujur setiap pertemuan itu dikeluarkan bukti rekamannya. Ya pasti begitulah kenyataannya. Oke. Gitu kenyataannya. Tapi kenyataannya tidak ganti untung sebenarnya. Tapi udah ada membahas ganti untungnya itu berapa saya dapat itu waktu itu Belum, ada. itu kan baru di awal. Yang penting secara umum ganti untung gitu dia bilang. Pertemuan awal itu bahwa Di seluruh mereka berapa kerugian? Belum. Bukan. Itu hanya penyampaian bahwa Pak ini bertiga kena. Nanti kalau sudah kan kita sudah mendukung. Nah setelah itu dijadwalkan untuk pengukuran. Ada dari kalau tidak salah juru ukur itu ada dari BPN, dari pemerintah. Saya juga bingung berapa kali datang orang ukur. Berarti sering diukur. Wah, sangat sering itu. Dan tercatat menurut dia. Nah, dia yang lah setiap ada kalau nak ukur pasti jangan diinformasikan. Yang deke mendampingi gitu. Nah, akhirnya datanglah diajak dari tim appraisal yang ukur. Nah, karena begini, sebelumnya setelah pertemuan itu lama tidak bertemu, sampai kalau kurang lebih ada sebulan setengah lah setelah pertemuan pertama. Ya. Nah, baru diajak lagi pertemuan gitu, mendatangkan tim appraisal. Tim appraisalnya mengukur lagi, yang dikukur dengan BPN dengan tim appraisal beda gitu, hasilnya kan bisa beda-beda begitu. Jangan Sinawang masih kok bisa beda masih. Nah bedaan sih medium artinya beda, tapi kok bisa selisih. Padahal kita menunjuk yang kena yang segini, seharusnya kan patuh. Iya. Nah waktu tim appraisal datang untuk mengukur, dia sendiri yang mengarahkan. Ini kan dampaknya, kalau ini kena dampaknya ini harus juga dihitung, dampaknya ini harus juga dihitung kan gitu. Iya. Waktu itu karena dia kan Sinawang, artinya juru itu kalau nggak salah 3 atau 4 orang datang dari tim appraisal itu. Setelah saya kasih tahu, tolong ini masukkan Pak karena ini dampak dari yang kena. Nggih. Jangan pikir nggih dimasukkan ya. Masukkan. Tahu-tahu tidak. Keluarlah nilai kan begitu. Nilai dari mereka. Nilai appraisalnya kan dan sekian meter, harganya sekian, sekian dapat ganti ruginya sekian. Bon Kenten, dia kan protes waktu di rapat, kalau nggak salah rapat kedua, karena rapat kedua tuh diundang untuk mendengarkan nilai ganti rugi yang akan terbit dari pemerintah lewat appraisal kan begitu. Rapatlah kedua, di situ dia sudah mulai, maksudnya sempat mulai emosi, tapi sebatas emosi Pak sebatas emosi. Kok segini gitu yang? Iya kok segini kan tidak sesuai dengan harapan lah gitu, tidak sesuai dengan harapan menurut kita. Nah akhirnya raport
belum sampai rapat bubar rapatnya. Karena tidak sesuai kan, Tidak menemui titik. tidak menemu bubar. Oke. Sebulan lagi dipanggil lagi diajak rapat, Nggih. diterangkan di sana bahwa dinaikkan lagi sedikit. Dinaikkan lagi Ya, sedikit. dinaikkan. Sebenarnya kalau saya tidak salah, soalnya udah lama, soalnya kan udah 8 bulan Nggih. kejadiannya. Nah itu kalau yang termohon satu Pak Nyoman, kalau nggak salah 600 atau 800 dapat di awal ya. Sekitar itu udah 600 atau 800. Nah menjadi dia satu-satu. Oh, nikah satu-satu nikah sudah ketiganya, Pak. Sudah ketiganya ya, sudah termasuk bertiga dan yang total keseluruhan gitu. Enggak. Oh, Untuk SAM termohon satu. Termohon atas nama satu. Pak Nyoman Suardike. Suardike Ya. satu-satu. Satu-satu. Oh. 1.100 karena tanahnya kan 35. Nggih. Dari katanya dari perhitungannya 6 miliar katanya. Begini, kalau dari pemerintah kalau kita kumpulkan total nilai ketiga SAM yang kena itu diganti rugi memang sekitar 6 miliar. Oh, dari kalau dikumpulkan ketiganya. Karena kan 11 plus tiang 23 berapa? Plus 28. Oh, kan 6 miliar sekian. Yang itu yang dititipkan. Tapi memang kita punya masing-masing juga penawaran, tapi kita tidak sampai terakhir kita tidak dikasih waktu untuk tidak dikasih mengajukan penawaran dari kita. Sempat itu kita bahas tapi enggak, tetap berpatokan nilai itu yang akan dipakai. Oh. Sempat juga pertemuan dengan Pak lengkap tuh dengan Pak Kepala Dinas PUPR di kantor camat gitu. Dengan tim Aprisal itu waktu udah kalau nggak salah ketiga apa keempat itu ya pertemuan. Soalnya Udah lama jauh-jauh ya waktunya akhirnya menerangkan seperti itu kan, bahwa waktu itu kan harga tanah saya beda dengan harga tanahnya Pak Madewarsi dengan harga tanahnya Pak Nyoman Suardike. Kok bisa beda, Pak? Padahal lokasinya kan berdekatan. Nah itu saya kan tanya kepada tim Aprisalnya, ada Pak Ketua Pak Kepala Dinas, kok bisa beda? Beda saja ada 200-an ribu, ada 300-an itu per ininya per meter perseginya. Meter persegi, oke. Kan keberatan katanya. Jawaban daripada tim Aprisal itu tidak masuk di akal. Begini jawabannya. Ya Pak, karena tanahnya Bapak itu Pak Suardike, Pak Nyoman, karena diambil lebih sedikit maka jadi lebih mahal. Oh. Memang dia lebih sedikit aja. Oh gitu Pak. Ya. Terus saya lebih sedikit dari Pak Madewarsi. Kok saya juga lebih sedikit harganya? Seharusnya saya lebih mahal dengan Pak Warsi. Nggak bisa jawab dia. Kan nggak fair. Oke. Terus apalagi Pak selain harga? Oh Pak, karena tanahnya Bapak itu jelek dia bilang gitu. Oh. Itu kan katanya akuntan publik, itu sudah yang terregister di negara, apa segala macam itu. Dan Aprisal itu kan masa jawaban seperti itu? Kok bisa, apa hubungannya tanah jelek atau enggak? Itu Sampai kan ganti rugi kan? yang begini. Oh, kalau memang tanah saya jelek, lebih baik tidak diambil, kan jelek tanah saya. Atau bapak sempat cicipi tanah saya, kalau tanah saya pahit, tanah beliaunya lebih manis atau sampai begitu. Itu kan jawaban tidak masuk akal. Itu kira akhirnya diam, dia tidak bisa ngasih statement lagi. Akhirnya diambil alih oleh yang memimpin rapat waktu itu, yang lengkap dari pemerintah, dari Kabak Hukum juga ada, dari pemerintah Bandung waktu itu ada. Oke, menemui juga kebuntuan, sampai juga Pak Kades juga datang ke rumah saya. Kalau nggak salah hari Minggu pas dia nggak bekerja, dia membawa tim ahli dari Universitas Udayana. Tim ahli Astagfirullahaladzim katanya.
Bapak Aswin kalau nggak salah namanya, Pak Aswin siapa pokoknya, Profesor Aswin gitu, pasti ahli ya sih psikologi. Nah waktu itu menurut dia hari Minggu kan bukan jam kerja ya. Ya. Bukan jam dinas. Tapi lah saya sih terima saja lah. Terima waktu itu dia ingin tetap menawarkan itu harga, tapi tetap harga yang itu ditawarkan. Harga yang itu ditawarkan. Waktu sampai posisi sampai waktu itu belum ada titik temu juga. Mengenai harga ya. Belum. Itu bulan apa waktu itu, gitu Pak? Bulannya saya lupa. Oke. Bulannya saya lupa. Saya nggak ingat lupa. Tapi yang jelas 5 kali pertemuannya. 5 kali. Tapi ada pertemuan Januari mundur sebulan, bahkan sampai hampir 2 bulan baru diadakan pertemuan sekali. Kalau menurut yang itu penanganannya bagus ya, lebih komunikatif, lebih transparan. Kalau ini memang betul-betul acara penting, acara negara kan begitu. Seharusnya kan menjadi prioritas. Sesibuk apapun pemerintah kan paling tidak saya diajak berkomunikasi sebulan 2 kali lah, kan lebih nyambung ya. Kadang-kadang sebulan setengah, 2 bulan, kadang sudah lupa apa yang sudah lewat, karena kan saya bukan itu aja pekerjaannya. Saya belum dengan melayani masyarakat, warga, ya, belum saya bekerja mencari penghidupan juga. Nah seperti itu. Nah datang waktu itu Pak kembali ke Topik ke rumah lagi, ke rumah saya yang tadi dengan Pak Aswin tim ahli katanya itu menawarkan. Saya tidak sepakat juga karena kan harganya masih tidak bisa naik dari segitu. Padahal kita sudah minta. Ketiganya nggak sepakat Pak? Tidak sepakat. Karena kita minta memang pertama ganti rugi perkara tidak masuk. Yang kedua ganti rugi efek daripada yang bangunan kena, dampak yang kena. Yang ketiga itu karena kita kan punya ruko-ruko itu kan masih dalam status kontrak dengan orang pihak ketiga. Ruko-ruko yang di depan itu Pak ya? Iya. Itu kan masih dikontrak oleh pihak ketiga. Kalau diambil karena kontrak berjalan, kita kan harus mengembalikan uang sisa kontraknya. Sisa kontrak itu. Nah, kan itu nggak dihitung? Tidak dihitung, tidak diakomodir. Padahal tapi udah dikomunikasikan sebelumnya. Dari awal kita sudah berkomunikasikan. Dari awal kita komunikasi. Tidak pernah ditanggapin itu loh. Sisa kontraknya sekitar ada yang masih 2 tahun, ada juga yang 5 tahun ada. Buset. Masih lama itu. Contoh Pak Madiwarsi. Nilainya berapa itu Pak kalau kontrak di sana? Ada yang 30 juta. Ada yang 25 juta gitu. Lebih kecil ada 20 juta gitu. Antara 20 sampai 30. Berarti ganti rugi yang ditanggung ini cuman yang dirusak aja. Ya, yang dirusak saja menurut saya sih dirusak sama lahan aja. Dirusak sama lahan aja menurut berarti saya ya. Kalau hitungan saya kalau nilainya seperti itu gitu. Tapi Bapak pernah nggak mengkomunikasikan Pak ini kan mengganti rugi kerusakannya dampak dari ini terus kontraknya ini yang tadi keles bungutnya bosai pun orang itu Pak. Keles. Apa jawaban mereka itu apa terima preselnya? Ya dengan gampang dari pemerintah ini sudah semua terakomodir di dalamnya. Ya kan gampang sekali. Tapi mungkin dia punya perhitungan tersendiri mungkin Pak. Dari harganya sekian, ini menurut kami ini harganya cuma segini. Kalau dari tim appraisal dan pemerintah bilang ini sudah harga perhitungan appraisal tertinggi katanya. Katanya, tapi saya kan tidak tahu, tidak pernah diperlihatkan list bahwa yang terendah dan yang tertinggi. Bagaimana kita tahu bahwa itu tertinggi sampai sekarang? Kan begitu. Kalau fair, apakah Bapak dan 3 warga ini menghitung dengan harga yang baru mungkin dia perhitungannya tim appraisal niki harga baru dihitung ya jelas segini. Kalau saya kan mengganti rugi yang sudah tidak baru ini mungkin mindset mereka begitu atau gimana Pak? Kita nggak tahu. Yang jelas. Tapi yang jelas kalau udah dirusak kan kita harus wajib bikin baru kan? Iya. Itu kan perhitungan kita kan. Biarpun itu bangunan lama. Kalau dirusak kan kita ganti baru. Namanya aja ganti rugi kan. Ganti rugi. Nah gitu. Nah terus juga tidak perlu menemukan hasilnya ketemu sama itu udah sama kembali kepada ada tim ahli yang diajak. Juga ada. Nah waktu itu ada statement khusus dari Pak
eh, di apa namanya kepala dinasnya PUPR Pak Ide Bagus Suri Ambare ya Suri. Pokoknya kepala dinasnya lah Pak Ide Bagus. Dia beli Pak sarang sami kalau belum juga disetujui harga itu kita akan tutup dah masalah ini sampai di sini. Kita akan tutup. Nggak jadi modelnya? Iya, nggak jadi. Itu Ditutup. bulan-bulan baru-baru ini atau udah lama? Ada sekitar 3 bulanan ada. Saya boleh ngerokok, Pak? Boleh, jurus. 2 bulan 3 bulanan ada. Nah terus ditutup, kan dia bilang ditutup kasus ini dan dia statementnya kita akan upayakan yang ada saja. Maksudnya yang ada itu? Artinya yang segitu lebar jalan itu aja dipakai itu maksudnya. Artinya kita upayakan ada yang ada saja. Artinya mereka udah pasrah lah istilahnya, Iya, nggak jadi melakukan pelebaran. Ya, gitu. karena belum ada kesepakatan. Terus? Nah terus dia kan lebih senang karena ada pernyataannya juga begini, kita ndak usah dah bawa ini ke pengadilan. Pengadilan. Sampai bilang begitu dia. Pokoknya kalau jujur, semua rekaman itu ada karena itu direkam. Ya. Asalkan tidak diedit itu aja. Nggih. Jadi kan ada duak-duak. Ya. Ya, untuk mengelabui diedit kan Edit begitu. gitu Nah, ya. itu masalahnya. Sayangnya memang Tiang tidak pernah punya tapi dokumentasi kan, ya. Tapi kan Tiang ajak Tiang liu terus dengan bahasa. Banyak saksi lah. Nah, itu kesalahan menurut Tiang sih kekeliruan daripada Pak Kepala Dinas ya. Sekelas Kepala Dinas kan seharusnya itu. Dia katanya oleh kita tutup kasus ini, kita akan upayakan lahan yang ada itu Lahan yang kita ada. pakai Dan kita tidak akan mau memperpanjang ini sampai ke pengadilan. Itu ada statement gitu. ya waktu dengan mengajak Profesor Aswin itu Ya? tim itu dia ke situ hari Minggu itu saya ingat hari Minggu itu. Nah terus respon dari Bapak dan 2 rekannya lagi Sama tetap oke gitu, artinya kalau tidak pakai kan kita lebih bagus ya. Nggih menganten becik Pak kan kalau tidak jadi mungkin mindset mereka itu dengan saya pancing dibatalkan, siapa tahu dia mau gitu mungkin Pak. Enggak ya. Tiang kan tidak tergoda dengan tergoda ya. Uang miliar itu tidak tergoda karena Nggih. peniki tiang lah prinsip sebenarnya tanah yang kena bebas bukan tiang sedang berhasil beli. Nah uang yang beli itu. Ya. Leluhur ya. Leluhur lah beli itu. Kan yang lah prinsip. Yang tiang yang beli kan bisa lain perhitungannya kan. Iya. Nah akhirnya waktu itu kan bubar. Nah akhirnya diundang lagi sama datang anak undangan berikutnya bersama dengan Pak Sekda akhirnya. Sekda akhirnya turun tangan ya. Di kantor camat. Nggih. Lagi memaparkan dari awal sama. Pokoknya sama lah artinya. Kenapa waktu itu kan sebelumnya sudah ada nggak jadi pembahasan lahan, kok lagi ada pertemuan dengan Sekda? Tiang sih yang nawang. Dan tiba-tiba lagi diajak ini dirayu lagi gitu. Tiang surat, urin tiang ketemu. Mungkin jalan mereka memancing Bapak dan 2 rekan lagi nggak berhasil. Nggak mau, ternyata nggak mau, dia tetap segitu gitu. Nah, itu sih nawang tiang dalam pikiran pemerintah kan gitu. Tapi yang jelas rapat dengan Pak Sekda gitu. Oke. Sekda tapi lengkap itu dengan jajaran pemerintah kan lengkap. Tetap menawarkan nilai itu juga. Ya kan kita kan merasa dirugikan dan kita juga tetap mengajukan permohonan itu biaya perkara ini tidak direspon juga. Ya, tidak direspon. Itu pertemuan keempat kalau nggak salah itu. Oke. Tutup lagi. Nggak ada titik temu juga, belum waktu dengan Pak Sekda. Belum. Orang tidak ada kesepakatan pokoknya. Ya. Terus yang kelima? Lagi dengan Pak Sekda. Iya. Terus? Sama juga. Lagi tidak ada tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, terus tiba-tiba kok bisa sampai eksekusi ini gimana? Padahal belum ada titik temu. Nah, itu kan yang ada berita acaranya. Nah, terakhir sebelum pertemuan terakhir dengan janji
termasuk janji lah. Termasuk janji saya bilang ya. Saya jelaskan sedikit. Waktu itu pas pelantikan kepala lingkungan sekecamatan Kota Selatan. Ada kepala lingkungan Jimbaran, Benoa, Tanjung Benoa yang masa baktinya habis dilantiklah secara serentak itu di Tanjung. Di hotel di Tanjung ya. Yeah. Kebetulan yang menghadiri itu Pak Sekda. Nah setelah makan, setelah selesai acaranya, saya dipanggil lah sama Pak Sekda di situ, nih ajak ngobrol lah. Pak Kaling, Iki jebos, oh itu yang, nggih Pak Sekda. Yang jelas Pak Sekda bilang, beli yang nak subeng, nanti yang sudah berpikir, berupaya akan ingin membantu lah. Itulah bahasa-bahasa. Kita dari rencananya kita akan bantu dengan dana hibah. Bantu. Artinya bangunan sama pelinggi itu akan hibah dipakai membantu. Artinya Karena yang nilai, sebelumnya karena tidak nilai itu tidak di-cover. bisa dirubah-rubah karena itu Nilai tidak bisa yang dirubah. Akhirnya dikeluarkan oleh solusinya Aprisal dan rubah. di luar dana dari Aprisal nih akan dibantu dengan dana hibah dari PMK Badung. Oke. Oke. Tapi beli jangan ribut dulu. Nanti kita akan ada rapat. Oh nggih Pak. Becik nih kan yang sambut baik nih. Betul memang kita diundang beberapa hari kita diundang kantor camat lagi. Yang datang waktu itu juga Pak Lurah ada, Pak Camat ada dan Pak Sekda. Oke. Hadir di sana. Tempatnya malah bukan di lantai 3, sekarang di tempat rapat-rapat Pak Camat di bawah di kantornya yang lama. Di sana. Rapat di sana dan akhirnya kok bisa tidak bisa katanya pakai dana hibah karena terbentuk regulasi karena ini pribadi katanya. Nah, karena ketidaktahuan tiang dengan aturan, tiang kan tidak tahu aturan kayak begitu ya. Udah jadi ya tidak jadi kan begitu. Nah tetap masih tiang bisa kebijakan dari Pak Bapak lah dari pemerintah Badung. Kalau memang nilai Aprisal tidak bisa dirubah, tapi kita mohon kebijakan lah dari pemerintah Badung gitu. Nah akhirnya tidak juga ada ini kebijakan. Nah kalau tidak ada sebelum rapat itu tutup, tiang sendiri yang bicara waktu itu ngasih solusi dua usulan. Pak begini saja Pak Sekda, artinya kalau bisa biar cepat ini selesai. Pak Nyoman, saya panggil Pak Nyoman Tebu biasanya Pak Nyoman Tebu panggilan ini. Pak Swadike itu Pak Nyoman Tebu. Pak Tebu ada nih. Pak Tebu nggih. Nah niki Pak Nyoman Tebu kan dapat 1 dikalikan 2. Jadi dia dapat 2. Tiang dapat 2 3 dikali 2 menjadi 4 kan begitu. 2 3 4 6 kan gitu. Sedangkan nih Pak Madiwarse dari 28 menjadi 56. Selesai urusannya Pak. Kendan dia usulan pertama, usulan kedua aman sing ini solusi kedua nih menten masing idang Pak. Namun mirip dengan dana itu mirip Pak kalian Pak Jaguntung liu tiang itu. Jak pemerintah membangun sepek nih tiang. Bangun tiang nih saya juga Pak bangun apa tiang. Oh, di luar harga tanah. Artinya bangun apa Pak? Pemerintah membangun. Mas luwung nih tiang dari warga sebenarnya. Pemerintah membangun. Artinya setelah dibongkar itu pemerintah yang membangun sendiri gitu. Solusi opsi lah. Opsi 1 dikali 2. Opsi kedua lamun kaden Pak Untung tiang Pak Amuntung. Jak Pak membangun. Gak usah ada bayar gini lahan aja. Lahan saja dibayar. Pak membangun. Karena lahannya kan sudah dihitung katanya 1,1 per are di 11 juta per meter perseginya kan jadi 1,1 miliar per are gitu. Saya bilang di luar ini cek bangun Pak mirip ngidang membangun dengan harga segitu terus pemerintah. Saya ada masing bani nggak mau juga dia. Nah statementnya jadi keluarlah statementnya Pak Sekda waktu itu. Nah kini beli artinya yang catat usulan beli jam kejang
dua usulan niki yang akan bawa ke atasan. Oh gitu bahasanya. Pak Giri berarti atasannya. Dia menyebut nama Pak Giri, Oh, tidak oke. menyebut, tapi dia menyebut Atasan yang- sekda mana lagi kalau nggak bukan bupati kan? Ya, ya makanya karena tidak nyebut nama kan masa Ya, tambahkan ya, Pak. Yang jelas dia tidak menyebut nama, tapi dia menyebut usulan Pak Beli niki yang akan bawa ke atasan. Atasan. Oke. Tutuplah rapat nih ke. Nah, Oke. yang pikir kan karena ada janji seperti itu kan ada memang konfirmasi lagi setelah dia seharusnya kan dia beli atau dipanggil rapat lagi beli sudah kita usulkan tidak ada kan gitu bahasa. Ya. Tapi beda lah kalau nggak salah 3 atau 4 harinya datanglah tim jurusita. Oh gitu. Tim jurusita. Jurusita 3 orang Ah, datang ke rumah. Oke. Iya, tim jurusita. Padahal belum ada kesepakatan harga nih Ki. Belum kan ada kan? Atau sudah ada waktu Bapak menyanggupi tawaran dari hibah dari sekda itu? Apa sudah ada tanda tangan waktu itu dengan Nggak ada. Nggak ada tanda tangan persetujuan Pokoknya itu nggak ada ya? nggak ada. Yang jelas dia janjinya itu kan dia kan kepingin konfirmasi sebenarnya konfirmasi sarang Pak Sekda, tapi kok sudah dibawa ke pengadilan gitu loh, dibawa ke pengadilan berkasnya. Dia dengan ketidaktahuan, lagi-lagi dengan ketidaktahuan hukum kan 14 hari harus ngasih tanggapan apa segala macam. Dia kan tidak tahu masalah itu karena dia bukan orang hukum. Ya. Ya. Akhirnya tim jurusita datang. Tim jurusita datanglah ke rumah yang itulah lagi Yang tadi nih kok. Ya. Poin datangnya jurusita itu kita dapat surat itu bahwa akan datang tim jurusita kan. Oke. Begitu akhirnya membacakan menawarkan nilai yang sama juga sama persis sama persis Di pengadilan. di rumah dia. Oh, di rumahnya. Nah, jurusitanya. Oke. Ya. Dia memperkenalkan diri, saya jadi jurusita dan ini. Loh, kok bisa jurusita datang Pak? Begini kan banyaklah. Iya. Ya, karena ini kan permohonan sudah masuk ke pengadilan dan dari pemerintah ya harus segera mendapat tanggapan kan itu. Ya, artinya pengadilan mengirim jurusita. Nah, dia menawarkan sama persis juga apa yang ditawarkan oleh pemerintah Badung nilainya. Dia waktu itu ada berita acaranya kok langsung dibuat hari itu. Dia juga bilang belum bisa menerima. Kenapa? Karena saya masih menunggu konfirmasi Dari sekda. Dan sekda kan itu akhirnya juga ditulis. Ya, kami belum mau menerima. Kami belum bisa menerima gitu. Karena masih menunggu konfirmasi opsi yang dua itu. Hasil pertemuan dengan Pak Sekda yang terakhir. Ya. Terus? Itu ada kok, itu yang tertulis itu ada. Oke. Itu dibuat oleh tim jurusita. Biar katanya ada laporan ke pengadilan kan gitu hasilnya memang benar. Oke lah. Nah menjelang 2-3 hari kalau nggak salah saya dipanggil lagi pengadilan disuruh ngadil. Nah begitu ceritanya langsung. Suruh ngadil waktu itu. Ya datanglah saya ngadil. Iya. Di bulan Juli akhir Juli ini. Akhir Juli nih Ki. Ya. Ngadil bertiga. Nah, waktu itu hakim satu didampingi Pak Panitra yang duduk di karena menghadap ke timur hakimnya, selatan itu pemohon dari Pemda Badung diwakili oleh PPR. Ya. Di sebelah Dajan artinya Marakelot dia dulu termohon gitu. Setelah membacakan ini hakimnya dan hakimnya kan membacakan begini apalah di suratnya itu dibacakan sebagai pemohon dari pemohon. Akhirnya setelah itu nanya ke dia cuma 3 pertanyaan ke termohon ke dia. Saudara termohon 1, termohon 2, saudara termohon 3. Berarti ketiganya hadir waktu itu Pak? Dia hadir. Oh, Pak Swadika hadir juga semuanya. Hadir. Oke. Kita hadir. Kita tidak pernah hadir berarti harus paling tidak bertiga tuh Pak. Iya. Oke. Kita kooperatif kok. Oke. Akhirnya dia Pak hakimnya menanyakan, apa benar saudara
pada tanggal berapa lupa yang tanggal lupa tanggalnya didatangi oleh jurusita dari pengadilan. Memang dia sudah tanda tangan? Benar. Kan jawabannya saya benar. Iya, Oke. iya. Waktu jurusita datang ke saudara termohon, apakah saudara waktu itu belum bisa menerima nilai ganti rugi yang disiapkan oleh pemerintah? Ya betul. Karena alasan ini dibacakan sama dia, betul. Benar kan itu? Yang ketiga, apakah sekarang juga termohon juga tidak menerima ganti kerugian yang ini? Orang masih sama disebutkan kan? Ya. Dia juga belum bisa menerima. Belum bisa. Langsung diangkat palunya, jedar. 3. Langsung bangun hakimnya, tidak ngomong apa-apa lagi. Karena memang itu hanya baik pemohon dan termohon bahwa memastikan bahwa pengadilan negeri sudah menerima titipan berupa konsinyasi terkait dengan uang ganti rugi sejumlah 6 miliar sekian untuk ketiga. Langsung Pak lu bangun nyen aja ngurut bina sebut. Oh ya gua nama hukum kan adi sing mediasi kena liu beberapa cabang sing mediasi berarti ini informasi hanya penitipan uang kan kita pikir memang itu aja yang dibahas. Di pengadilan ada disebut 6 miliar kan? Iya kan dibacakan 6 miliar di pengadilan. 6 miliar kan untuk ketiga total itu totalnya. Oke. Ya. Tapi satu-satu udah disebut ada 1 miliar, 1 nih 2 3 tapi totalnya kan juga disebut akhirnya globalnya gitu. Iya, oke. Nah karena hanya penetapan yang pikir itu kan yang sing ngerti lah karena cuman biaya hanya penitipan konsinyasi, tidak ada negosiasi di sana. Nah akhirnya kan pulang gitu. Besoknya udah langsung datang surat pengosongan lahan. Besoknya setelah di pengadilan. Hari ini saya ngadil besoknya. Ben manin lah sebut ke surat pengosongan. Kok bisa gitu ya? Itu besi nawang. Apakah ada ketentuan hukum? Dari awal kan kita awam hukum kan nggak tahu. Iya. Padahal di waktu mediasi nggak ada titik temu, di pengadilan pun waktu mediasi 5 kali saya tidak tahu katanya akan tidak dibawa ke pengadilan oleh Pak Kades, tahu langsung di pengadilan kan gitu. Sebelum pengadilan langsung yang dipanggil ngadil udah datang, besoknya sekarang ngadil, besoknya datang surat dari pengadilan langsung pengosongan lahan. Kalau tiba-tiba nah waktu ada surat itu gimana Pak? Surat pengosongan itu? Ya, kita tanggapi dengan santai aja. Berarti kan masih dalam keinginan untuk melawan nih gitu. Karena saya kan nggak setuju. Maksudnya bukan melawan, bertahan ya. Bertahan dengan nilai yang. Iya, kita kan bertahan harus ada kebijakan. Sampai saat itu belum nggak ada konfirmasi dari Sekda sama sekali. Belum. Nah itu dah saya bilang bahwa pemerintah itu menurut ya kok seperti ini Ya. Seharusnya kalau berani. Ini kan kalau lihat dari kronologi Bapak kan semacam pemaksaan istilahnya jadinya ya. Ya makanya dia bilang seperti itu. Terlalu arogansi. Kan dia bilang seperti itu. Pemerintah terlalu arogansi. Seperti ini dia ngasih statement ya. Ya kalau salah kan dia kan gitu. Kalau benar dia gitu. Dan pengadilan juga gitu. Kok sekarang dia ngadil ben manin coba ke surat pengosong memang tidak ke surat itu akan dikosongkan tanggal 1 kan gitu punya surat. Dan memang ada jeda surat jadi yang terima ben 5 hari apa ben 6 hari. Menjadi tanggal 1 gitu. Ya. Sing yo jajani surat ben manin tanggal 1. Ada jeda nih. Tapi yang cuman aneh aja jani yang adil ben manin ini sebagai ada surat pengosongan. Padahal di pengadilan tidak ada negosiasi dan tidak ada negosiasi sama sekali. Cuma ditanya 3 pertanyaan itu aja. Cuman ya 3 pertanyaan itu pun kan cuma di berita acara yang tanda tangan itu dipertanyakan. Dan tidak ada negosiasi sama sekali di pengadilan ada negosiasi. Nah kalau itu gimana?
kita apa namanya Ada nggak alasannya karena ini udah waktu, udah deadline, terburu-buru harus segera di ini gitu? kalau teman Kak Betu nggak ada sih. Nggak ada sih. Ya. Nggak ada. Cuman kan kesannya kan seperti itu. Kesannya seperti itu. Kesannya seperti itu. Buru-buru. Nah, tanggal 1 sekarang kan begitu. Tanggal 1, 3 hari yang lalu dibacakan oleh Ibu Panitra di sana di rumah juga. Oh, di rumah. Yang anehnya begini, Pak. Waktu tanggal 1 itu kok aparat itu kayaknya seperti perang lah. Aparat banyak sekali. Coba mobil apa namanya? Water cannon aja kalau saya lihat 2. Terus mobil yang ada kerangkeng itu ya? Ya. Itu 3 kalau nggak salah. Wih, kadang kalau demo ya. Wih, kita melihat itu terlalu banyak. Padahal kita kan tidak ada mengerahkan apa-apa. Ya. Yang cari istilah Bali ini cari ngelawar capung gitu. Artinya ngemati yang capung ngomong brand gitu. Nggak, kalau sewaktu di pengadilan itu sama ada surat pengosongan lahan tuh duitnya udah cair apa belum, Pak? Belum. Oh, belum. Duitnya cair tanggal berapa? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 3. 3 ya? Ya. Oh. Setelah dieksekusi. Setelah dieksekusi, besoknya. Setelah upacara dieksekusi kan semua diroboh-robohkan tuh ininya. Yang tadi di lapangan kita lihat dulu. Akhirnya Bu Panitra baru panggil kita, diajak duduk, dikasih cash. Cek bank tabung negara kalau salah. Oke. Itu sejumlah yang memang di nilai appraisal itu. Appraisalnya. Iya. Berarti Pak Nyoman Swadika 1, ya. Bapaknya 24, 23, yang sisanya 28. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari hati nurani, Pak. Apakah mungkin emosi dari Pak Komang Swadika kemarin itu karena duitnya belum cair waktu itu? Enggak, ya memang Pak. Bukan ya. Sebenarnya kita kan sudah sepakat di tanggal 1 ya. Cuman kita minta mundur eksekusinya tanggal 2 karena melihat hari baik di tanggal 2 kan. Sebenarnya itu udah berjalan dengan baik seharusnya. Nah, cuma di waktu pas eksekusi itu saja yang lihat itu hanya tergesa-gesa kan begitu. Kan akhirnya kan itu besar kayak ini patah hujan panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Kan begitu jadinya. Pepatahnya kan seperti itu. Nah, kan seharusnya sudah berjalan dengan baik waktu di tanggal 1 kita sudah sama mengerti, kita sudah menerima dengan itu, daripada kita tidak terima dikira kita melawan negara kan begitu ya. Iya. Sampai saya bilang, kok mengerahkan aparat banyak sekali, emang saya teroris, saya bilang begitu. Emang saya penjahat. Emang saya mungkin karena dari 13 pihak belum sepakat itu mungkin. Ya, tapi kan menurut dari polisinya kan itu protap. SOP lah. SOP. Nah, tapi kalaupun SOP-nya begitu kan sebenarnya kan jangan dekat-dekat lokasi itulah kan seolah-olah ini udah apa sih? Kok begini udah apa sih? Nah, muncullah alibi-alibi yang menurut saya gitu. Padahal kantor polseknya kan dekat. Kenapa nggak dititip di sana? Mungkin menyebabkan ada sisi emosinya jadi gini. Ya, syukur gini, yang Anjung Jempol juga dengan Pak Kasat Reskrimnya tuh ya. Dia sebelum pertemuan dia cari saya. Nah, kita minta Pak Kasat tolong disampaikan mau bertemu di mana. Tapi menurut dia lebih baik bertemu di sini di rumah Diarki. Kita duduk komunikasikan. Kenapa nggak bisa komunikasikan daripada di Catus Parte? Tapi nomor singnya ya. Jangan terpaksa aja terus parte. Tapi menurut dia lebih baik duduk di sini karena mengawali di sini mungkin ini akan mengakhiri juga di sini sampai dia ngomong gitu. Oh ini kebecik Pak. Nah dia ngotot yang koordinasi dumun dah keluar agane Pak Kasat Reskrim di Polresta. Terus akhirnya datang memang tim ke rumah
Tapi itu banyak sekali penuh sesak di rumah itu. Rumah saya itu penuh sesak. Ya. Nah akhirnya itu udah kita terima. Kan udah berarti aman, cuman negosiasinya pembongkarnya kalau bisa besok, pacarannya besok kan begitu. Kan sudah diterima. Kan bagus sebenarnya. Kok cacatnya di tanggal kemarin itu udah di pas pembongkaran. Kok padahal itu kan sudah selesai seharusnya ya. Kalau enggak itu kan aman, kan bagus. Enggak viral jadinya. Nah, ini kesalahan yang sedikit itu aja. Akhirnya membuat menurut saya sih seperti ini. Berarti kesalahannya karena mungkin belum kelar upacaranya itu ya sebenarnya sehingga viral gitu ya, menyebabkan ada emosi dikit dan Nah, tapi sekarang kan karena sudah terlanjur dibongkar, duitnya sudah cair, artinya tidak ada lagi kekisruhan kan di sana kan. Artinya akhirnya menerima juga ketiga dengan terpaksa berarti ya. Dengan terpaksa sebenarnya. Dengan terpaksa sebenarnya. Karena begini. Kalau dihitung pun sebenarnya emang rugi Pak, nih Pak. Ganti untung katanya. Kalau untung beneran nih Pak. Rugi nih. Makanya lama untung kan bener pemerintah tawarin yang pakai membangun sih nyak bener pemerintah. Oh iya benar. Solusi amas luang solusi ira-ira rakyat mang solusi. Iya. Sebenarnya. Una begitu ya. Yang membangun kan gitu pemerintah. Tapi yang lihat di sana kan tidak semua rumah pekarangan artinya dikena gini kan. Artinya cuman bagian depan saja kan ya Pak ya. Artinya rumah yang kita duduk tadi di sana ada kan nggak dibongkar kan artinya. Berarti yang rumah sebelah di depannya itu kan kena karena kita kan dari pinggir jalan ke sana itu kan sekitar. Berarti dilebarkan cuman sedikit aja berarti Pak. Bukan, lebar sekali tuh orang dari pinggir jalan 5 meter 70. Belum lagi nanti ada trotoar atau space. Udah 5 meter 70 diambil. 5 meter ke dalam dari pinggir jalan. Memanjang itu, makanya saya kena sampai 135. 135. Iya. Oke. Itu makanya. Itu alasan untuk pelebaran emang harus dilebarkan ya Pak ya? Emang jalur arah menuju J20 ini kan? Nah, dia kan sih ngerti. Dia sih ngerti. Yang menurut dia kan sebuah linggah. Tapi kan mungkin dari kacamatanya pemerintah kurang linggah. Kan kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu itu. Tapi yang jelas yang orang sing linggah nak bos biasa mau papas itu bos. Ya. Apakah nanti delegasinya akan bawa bos kan tidak mungkin. Kan? Nah itu. Tapi kan dia tidak tahu, dia tidak mau tahu lah seperti itu. Tapi yang jelas menurut yang itu cara-cara dari penyelesaian ini itu tidak menunjukkan keberpihakan menurut dia. Kalau di awal kita sudah mendukung program ini, seharusnya kan keberpihakan lah sedikit. Kalau tidak itu harus paling minimal ada ada kebijaksanaan lah. Oke. Kebijaksanaan dari pemerintah. Berarti sekarang setelah dibongkar niki semua sisa-sisa material nika menjadi hak milik mereka atau mereka sendiri yang mengurus nanti beres-beres bersih-bersih kan gitu. Nanti kan Bego akan bekerja. Seharusnya Bego tapi yang negosiasi dari waktu niki. Pak bisa nggak nanti kita jual aja atapnya gitu. Yang bisa dijual kita jual. Oh bisa. Makanya kita jual. Memang kita jual atapnya. Yang hanya laku atau kusen-kusen gini nggak laku. Atapnya saja. Tapi dilihat juga kalau atapnya ternyata kayu kampar. Dibeli, tapi kalau saya tidak mau, ternyata semua kampar dan bagus, akhirnya dibeli. Ya dibeli sih memang tidak banyak. Saya dapat jual 2 rumah besar itu tuh cuma 2 juta Pak. Pak Warsi juga 2 juta. Oke. 2 juta apa 1 juta Pak Warsi? 1 juta kayaknya Pak Warsi. Iya. Ada yang mau beli kopi. Oke. Berarti konteksnya ini bukan warga menolak pembebasan atau menolak J20 ini sebenarnya, arti mendukung. Kita dari awal sudah komitmen mendukung, asalkan ganti ruginya itu benar. Ya. Tapi sudah disanggah kalau bilang ganti rugi,
ganti untung. Ganti untung. Tapi setelah berjalan, nah, coba kan sing konsisten lah. Ya, yang anggap yang itu sing konsisten. Tapi ya sudah Ganti lah. untung versi mereka mungkin, Pak. Nah, ini kebun. Dia sampai waktu beberapa pertemuan dia sampai bilang waktu ada Pak Kadis, Pak Kadis PUPR, sampai dia jelaskan. Itu ada rinciannya, Pak. Misalnya ini Mas Suardiko diganti segini karena ini uang ganti rugi segini, harganya segini. Itu ada rinciannya gitu? Ada. Oh. Ada. Maka dari itu kita tahu ini tidak masuk, Tapi, ini tidak masuk. Angka yang dimasukkan itu dengan realita di lapangan tidak masuk segitu ya? Kalau menurut saya sih tidak. Itu kan harga tanahnya. Ya. Harga tanah situ kan mahal. Oh, berapa per aro di sana, Pak? Kalau di daerah sana? Sekarang kan ada yang jual. Oh, enggak. Harusnya ada yang jual. Gimana kita tahu? Tapi kalau NJOP-nya ya sekitar berkisaran antara 500 sampai 900 sama. Kalau daerah-daerah gini soalnya daerah wisata ya. Iya. Itu biasa. Okay. Kalau menurut saya sih apa namanya? Cara penyelesaiannya saja sih kurang gitu ya. Tapi ya sudahlah. Apa namanya? Jangan sampai lagi ada bahasa-bahasa di medsos itu yang tidak paham, yang tidak tahu kenyataannya. Di medsos berarti keliru informasinya, Pak. Sehingga rame nih kan yang tiang tangkap di medsos ini, cuman diganti satu-satu dengan nilai rate 6 miliar gitu kan. Artinya kan seolah-olah bertiga ini cuma dapat satu-satu gitu. Makanya tiang perlu ajak ngobrol di sini biar clear lah. Netizen itu biar dapat informasi yang lengkap lah yang Pak. Ada juga katanya yang nak sing demen di medsos gitu. Katanya sudah itu dikali 3 ganti ruginya. Nah, kalau ada penyata-penyatanya gitu perlu segera diklarifikasi menurutnya. Kenapa harus klarifikasi biar jelas. Lebih baik kalau dia tahu kenyataannya, tanya yang memang kena seperti dia kan kena, tanya pasti dijelaskan dengan dari awal sampai akhir. Dijelaskan. Tapi kalau menurut dia Pak, kalau undang-undang dia bukan orang hukum ya, undang-undang pokok agraria UPA di pasal berapa tuh terkait dengan apa namanya pembebasan lahan keperluan negara, ada ayat 1-2 itu kalau di atas 1 hektar baru ada tema appraisal sebenarnya. Kalau di bawah ini di bawah harusnya 1 hektar cukup lurah, camat, bupati betul kan? Mediasi dia lurah, bilang menaik ke camat, bupati selesai buat. Itu undang-undang pokok agraria. Saya bilang ya. Berarti ini melanggar undang-undang dong kalau memang ada undang-undang seperti itu. Nah, kalau bilang melanggar, apa melanggar ya? Kalau memang ada undang-undangnya kan? Perlu saya perlihatkan ke undang-undang. Enggak. Ya. Tapi itu undang-undang pokok agraria loh saya baca. Saya baca seperti itu. Ya karena ribet kan Pak, ini menyangkut politik dan lain-lain. Nah, tapi pun seribet apapun itu kalau memang ini kepentingan negara kan. Iya. Seharusnya kan perhatikan juga rakyatnya kan seperti itu ya. Rakyat jangan selalu selalu sesenggaan oda-oda nyebit yang terus ngamis kecenian biawanya gitu. Ini bukan nian tuh. Nyebit yang ngamis kecenian tadi bahasa gitu. Pasti dia ngamis kecenian artinya yang kecil selalu dikalahkan. Ya. Gitu. Oke. Cukup lah Pak. Semua niki atas waktunya Pak. Ampura mengganggu malam-malam. Tenapi. Dumogi jalan becek lah niki Banten. Iya, sungkara juga program pemerintah niki di bulan November pas harapan Bapak lagi sekali Pak kepada pemerintah dan event G20 niki seperti apa? Khusus untuk pemerintah kalau harapan dia sih ini yang terakhir. Kalau ada kasus seperti ini, pembebasan untuk kepentingan negara, tolong belajar dari menurut dia kesalahan ini. Kesalahan di Peminge nih kan? Iya, ini pakai sempat yang terakhir. Kalau nanti ada lagi khusus pemerintah Badung menangani seperti ini lagi ya,
tolong lebih bijaksana lah. Hmm. Jangan sedikit-sedikit langsung berlindung di balik Undang-Undang 33. Ya, itu harapan. Tapi kalau harapan G20 ya semoga berjalan dengan lancar. Iya. Kan itu harapan kita semua. Katanya beberapa negara berlomba ingin menjadi tuan rumah. Iya, iya. Kan iya. kita memenangkan itu menjadi suatu kebanggaan. Banggaan. Ya presiden kan sangat hebat kan. Nggih. Kita punya presiden Pak Jokowi ya luar biasa. Berarti Pak termasuk pahlawan juga merelakan lahan ya Pak ini. Kalau bisa ya kalau didengar oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan Pak Presiden. Iya. Karena ini kan termasuk pemulihan ekonomi, Tiang. Iya, iya. Kenapa saya bilang pemulihan ekonomi? Karena dia menyerahkan lahan dia yang sudah menjadi hak milik ya kepada pemerintah untuk kepentingan negara. Kan kalau itu kan seharusnya dapat satya lencana apa namanya satya lencana ya piagam lah. Piagam. Piagam judulnya dibuatkan piagam Ya, G20. Judulnya tuh sebagai pahlawan pemulihan ekonomi nasional. Tanda tangan Presiden dari negara Republik Indonesia. Ya, oke. Kan luar biasa yang sampai gitu tuh aduh. Ada pajang-pajang di rumah Pak ya. Pajang. Kita bukan pajang dan harapan terakhir juga kita sebagai anggap pahlawan ini. Iya. Nah, pahlawan menurut dia sih pahlawan ya menurut dia. Iya. Agar diperhatikan nanti ke depannya dia punya anak cucu pasti dari penonton. Iya, iya. Dan dia penonton ke depannya ngaligai gampang, pasti ngaligai dipersulit. Harapannya biar masyarakat lokal lah terakomodir lah juga Iya. dengan Ya terutama keluarga yang kena ini. Ya, yang kena dampak ini ya. dan sudah ngasih lahannya biarpun dengan merasa diberlakukan tidak ini. Nggih. Itu. Nggih. Nggih. Suk semua niki Pak. Nggih. Kurang mengganggu. Nggih. Sukses semua.